harus digiring, harus dijaga gitu loh. Pak Jokowi kan sebagai presiden bicara di tataran policy. Nah, persoalan kita dari tahun ke tahun, misalnya paket-paket kebijakan yang kita tahu persis di periode lalu ada berapa paket kebijakan 15 kan tidak bisa terimplementasi dengan baik karena pada saat sampai dengan implementasinya itu detailnya itu tidak sampai ke bawah sehingga jadi lambat sekali walaupun tadi Pak Jokowi juga sudah mewanti-wanti, "Jangan sampai telat, jangan sampai nanti kita udah tutup baru datang paketnya." Nah itu yang Bottleneck-nya di terus mana, terang Bu? saya agak khawatirkan, gitu. Misalnya saja, misalnya Pak Jokowi bilang, "Bang harus restructuring," boleh, tapi kenyataannya begitu kita datang ke perbankan, masing-masing kan harus nego sendiri gitu, tergantung sama banknya. Loh, kalau misalnya kita bilang, "Pak katanya ini bisa di-restructure, bisa ditunda pembayarannya. Ngomong aja sama Pak Presiden, kan aneh juga gitu. Nah kemudian kalau yang saya melihat sebenarnya ada yang, yang paket, untuk kartu prakerja. Mbok ya, kartu prakerja trainingnya itu kalau Harvard sudah bikin paket-paket training gratis, kalau kita bikin paket training yang kita punya ya kalahlah gitu sama yang Harvard punya yang gratis gitu. Jadi Nah menurut kenapa Ibu nggak dana program yang kartu training prakerja ini kurang tepat, Bu? Eee, kartu prakerja itu boleh dalam situasi ekonomi normal. Ini sekarang ekonominya nggak normal. Jadi kalau orang di-training, setelah di-training pekerjaannya nggak ada, tambah frustasi orang. Jadi lebih baik uangnya dialihkan aja untuk nambah stimulus, tambah bantuan gitu loh. Daripada dia terima 600.000 yang pengangguran, kalau dikasih 1.600.000 kan lebih berarti. Daripada cuma 6.000 yang 1 juta dipakai buat trainingnya. Ya nggak apa-apa nanti kalau ekonomi sudah normal prakerja baru jalan lagi gitu loh maksud saya. Jadi nggak usah ragu karena ini janji janji pada saat kampanye, ya nggak usah dipenuhi karena situasinya tuh berbeda gitu loh. Nah itu yang saya menyoroti di paket prakerja, kenapa sih musti, kekeh gitu loh, musti ada training yang menghabiskan dananya lebih besar dalam keadaan ekonomi yang tidak normal gitu. Itu Jadi yang, apa, Bu, kritik sebaiknya saya sih dana terhadap ini sebaiknya seperti apa pemanfaatannya untuk menggerakkan perekonomian di bawah? kan yang pertama harus ada daya beli. Daya beli masyarakat. Ini masyarakat yang sudah di-layoff, yang sudah tidak sudah berhentikan dari kantornya, mereka kan nggak punya uang. Nah, kalau misalnya UKM memproduksi barang dan sebagainya, lalu kalau nggak ada yang beli, nah supaya ada yang beli, daya belinya harus ditingkatkan. Bagaimana daya belinya ditingkatkan? Kartu prakerja yang tadi yang 1.600.000 semuanya aja dikasih ke mereka yang selama ini pengangguran-pengangguran itu. Nah, kemudian ke pengusahanya sendiri. Pengusaha kan juga selama ini banyak tuh yang bayar BPJS. BPJS-nya hari ini nggak usah dibayar dulu, tapi program kesehatannya tetap ditanggung. Nah, sementara bisa sampai 6 bulan atau 1 tahun lah minimal, karena negara-negara lain juga melakukan itu. Yang kedua, kita juga kan bayar jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua kan uangnya nggak dipakai, ditabung itu di pemerintah, di akunnya kan tersendiri. Bunganya aja berapa, kenapa nggak BPJHT dipinjamkan dulu ke pengusaha lewat perbankan tentunya mekanismenya dengan bunga yang subsidi, bunga rendah. Amerika aja bisa kasih bunga 1% untuk UKM-nya, untuk pinjamannya gitu loh. Eee, baik di pinjaman untuk ngegaji pegawainya gitu yang work from home karena sudah tidak sanggup lagi dan juga untuk THR supaya masyarakatnya juga pegawainya bisa beli juga.